kulit dan syaraf. Lansia pertama dengan mengkaji syaraf bernama Nyonya L, berumur 74 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, beragama Kristen, hobi membaca Alkitab dan mendengarkan radio rohani dengan riwayat penyakit stroke. Keluhan yang dirasakan yaitu kaki dan tangannya lemah. Lansia dapat berjalan dengan secara meraba tembok secara perlahan, dan lansia juga mengeluhkan pencernaannya karena lansia tidak BAB secara teratur. Selanjutnya pengkajian pada lansia. Yang pertama, klien sensitif terhadap suhu, yaitu merasa kedinginan setiap hari. Nervus facialis tersenyum dengan wajah yang simetris. Nervus vagus menelan dengan baik. Klien mempunyai daya ingat yang masih baik, dan klien mengatakan sulit tidur pada saat dini hari. Berikut adalah dokumentasi dari lansia pertama. Pada hasil pengkajian perubahan syaraf yang dirasakan oleh klien, yaitu tangan dan kakinya mengalami kelemahan karena riwayat penyakit stroke yang dideritanya. Perubahan syaraf lainnya yang dirasakan oleh lansia yaitu sensitif terhadap suhu, karena klien merasa kedinginan setiap hari. Dan pada saat pengkajian syaraf wajah, yaitu nervus facialis, yaitu klien dapat tersenyum dengan wajah yang simetris, serta pada saat klien minum air putih, klien menelan air putih tanpa adanya gangguan. Selanjutnya yaitu lansia kedua dengan identitas Nyonya R, usia 70 tahun, pekerjaan berjualan, toko kelontong, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, riwayat penyakit tidak ada. Ya, keluhan yang dirasakan, Nyonya R mengatakan di usia sekarang klien mengeluhkan sering nyeri pada lututnya jika digunakan aktivitas seperti berjalan yang cukup jauh, berdiri yang cukup lama. Dan untuk kulit wajah mengerut dan timbul bercak pigmentasi pada wajah. Klien tidak mengeluhkan hal tersebut karena klien berpikir hal tersebut merupakan hal yang wajar pada saat lansia. Selanjutnya yaitu pengkajian sistem integumen. Kulit wajah tampak berkerut dan tampak bercak pigmentasi pada wajah. Perubahan lainnya yaitu rambut mengalami perubahan warna atau beruban, telinga mengalami pembesaran dan sedikit memanjang ke bawah. Rambut klien tampak beruban, terdapat kantong mata. Berikut dokumentasi perubahan pada sistem integumen. Pada hasil pengkajian didapatkan bahwa lansia mengalami perubahan pada kulit wajah, terutama pada bagian kulit sekitar wajah mengalami kerutan karena kehilangan jaringan lemak, yaitu kerutan pada daerah sekitar mata, dahi, terdapat kantong mata. Kulit leher tampak kendor karena penumpukan lemak. Timbul bercak pigmentasi pada wajah. Kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu. Kuku jari menjadi keras dan rapuh. Jumlah dan fungsi kelenjar keringat berkurang. Klasifikasi lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu usia pertengahan, rentang usia 45-54 tahun. Yang kedua yaitu lansia, rentang usia 55-65 tahun. Yang ketiga yaitu lansia muda, rentang usia 66-74 tahun. Dan yang keempat yaitu lansia tua, rentang usia 75-90 tahun. Sistem pernafasan. Apa saja perubahan yang terjadi pada sistem pernafasan lansia? Yang pertama, otot pernafasan kehilangan kekuatan. Yang kedua, otot pernafasan menjadi kaku. Yang ketiga, menarik nafas menjadi lebih berat. Dan yang keempat, menurunnya aktivitas dari silia. Dan yang terakhir, paru-paru kehilangan elastisitasnya. Identifikasi perubahan normal lansia pada sistem pernafasan. Berikut adalah identitas dari lansia yang pertama. Saat dilakukan pengkajian terhadap lansia pertama, tidak ditemukan adanya masalah pada sistem pernafasan lansia pertama. Lansia 2, inisial nama Nyonya S, usia 68 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, agama Islam, hobi berjalan-jalan, riwayat penyakit hipertensi. Keluhan: tampak tenang dan merasa sedikit pusing.
Penglihatannya sedikit menurun, kurang mampu berjalan dengan jarak yang cukup jauh karena tubuhnya mudah terasa lelah. Memiliki riwayat hipertensi dengan tekanan darah paling tinggi 200/80 mm air raksa. Sistem kardiovaskuler. Tidak terdengar suara tambahan, memiliki riwayat penyakit hipertensi yang mempengaruhi kinerja jantungnya sejak 2 tahun yang lalu. Tekanan darah paling tinggi mencapai 200/80 mm air raksa. Saat dilakukan pengkajian, tekanan darah klien 130/90 mm air raksa. Dokumentasi perubahan normal pada lansia. Kulit wajah mengeriput, keelastisitas telinga berkurang, rambut memutih atau beruban. Kulit tangan tampak mengeriput dan tidak terjadi pengelupasan pada kulit. Penglihatan sedikit kabur dan terdapat arcus senilis. Tidak terdapat bulu hidung yang keluar. Tidak terdapat pertumbuhan bulu halus pada bagian atas hidung dan gigi tidak lengkap. Perubahan normal pada lansia terdapat 6 sistem. Yang pertama, sistem pensyarafan, yaitu lambat dalam merespon, membutuhkan waktu untuk bereaksi. Yang selanjutnya, kurang sensitif terhadap sentuhan. Kemudian yang kedua ada sistem pendengaran, yaitu gangguan pada pendengaran, dan yang selanjutnya terjadi pengumpulan serumen. Yang ketiga ada sistem penglihatan, lensa lebih suram atau keruh menjadi katarak. Kemudian kesulitan melihat dalam cahaya gelap dan menurunnya lapang pandang. Kemudian yang keempat, sistem kardiovaskuler, elastisitas dinding aorta menurun. Kemudian katup jantung menebal dan menjadi kaku. Dan yang kelima, sistem pensyarafan. Pada sistem pensyarafan terdapat otot-otot pernapasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Dan selanjutnya, menurunnya aktivitas dari silia. Dan yang keenam, sistem muskuloskeletal, yaitu tulang kehilangan kepadatan semakin rapuh dan terjadi nekifosis dan persendian membesar dan menjadi kaku. Pada sistem muskuloskeletal, contohnya tulang mengalami kerapuhan, perubahan postur tubuh, kifosis, kekuatan otot menurun, nyeri, bahkan ada lansia yang perlu alat bantu jalan. Kemudian perubahan pada mata. Pada lansia, penglihatan mengalami penurunan bisa dikarenakan presbiopi, miopi, hipermetropi, katarak, silinder, dan pada mata lansia juga bisa mengalami arcus senilis. Lansia akan sulit melihat dalam cahaya yang redup. Banyak lansia yang menggunakan kacamata dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kami akan mengidentifikasi perubahan muskuloskeletal pada lansia yang pertama. Yang pertama, identitas yaitu Nyonya P, usia 80 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP agama Islam, hobi merawat tanaman, dan riwayat penyakit adalah hipertensi. Untuk keluhan, terlihat jelas lansia mengalami perubahan pada area kulit dan wajah. Pada area muskuloskeletal, yaitu lansia mengatakan kekuatan otot dan sendi menurun. Jika berjalan terlalu jauh dan duduk kemudian berdiri, maka akan terasa sakit. Pada lutut akan mengalami kesemutan dan juga nyeri. Terkadang klien akan meminta bantuan orang lain untuk berdiri atau berjalan apabila otot pada kaki mengalami nyeri. Selanjutnya ada lansia kedua, sebut saja Tuan W. Lansia ini berusia 80 tahun, bekerja sebagai petani, pendidikannya SD, beragama Islam, dan mempunyai hobi bertani. Lansia ini mengatakan penglihatannya menurun. Jika berada dalam ruangan yang redup, maka penglihatan buram. Penglihatan lebih jelas pada saat siang daripada malam hari. Lansia ini mengalami hipermetropi, jadi dalam kehidupan seharinya biasa menggunakan kacamata. Dan dapat dilihat lansia tersebut mengalami perubahan normal pada kulit, rambut, wajah, maupun telinga. Lansia juga mengatakan sulit membedakan warna hijau dan biru.
Kemudian perubahan penglihatan pada lansia ini juga dapat bertambah seiring bertambahnya usia.